kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Hamba perkatakan, semua kami yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, kami punya hati yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba percaya firman Tuhan ya dan amin, dan itulah jawaban untuk kami. Dan hamba perkatakan tidak ada yang terlewatkan. Semua kami hadir, kami menikmati hadirat Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah pengurapan-Mu baru atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba rindu dalam kebebasan Roh Kudus, firman Tuhan diberitakan. Demikian juga umat-Mu dalam kebebasan Roh Kudus bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Mari kita membaca 3 ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya ulangi, kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, saya ulangi, perhatikan baik-baik. Setelah Elia pergi dari sana, bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang apa? Sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat yang berikutnya sama-sama baca 2, 2, 3. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Ayat yang terakhir. Dia mengambil pasangan lembu itu dan memasang dagingnya dengan badan itu sebagai kayu api. Dia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian melakukan mereka siapa yang lalu mengikuti dia dan menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, itu perikopnya ialah perikopnya apa? Lihat Alkitabnya masing-masing. Apa? Elisa terpanggil. Jadi bagian firman ini menceritakan bagaimana Elisa terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Bagaimana Elisa terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Bagaimana Elisa terpanggil untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, 3 yang kita baca, siapa yang memilih Elisa? Apakah pilihannya atau dipilih oleh Elia? Siapa yang pilih? Apakah Elisa pilih dirinya sendiri atau dia dipilih oleh Elia? Siapa yang pilih? Keras sedikit. Elia atau Elisa yang pilih? Ya? Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Memang Tuhan memakai Elia untuk memanggil Elisa. Tapi kalau kita memperhatikan konteks dari ayat ini, Elisa itu dipanggil bukan karena pilihannya sendiri, bukan juga karena pilihan Elia, tapi karena apa? Karena pilihan Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang
menjadi raja atas Aram. Next. Juga Yehuda cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan siapa? Sama-sama baca 2, 2, 3. Dan Elisa bin Safat dari Abel Menenola haruslah, saya ulangi, dan Elisa haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Sangat jelas bahwa Elisa ini dipilih oleh Tuhan. Perikop yang kita baca, Elisa terpanggil, Elisa dipanggil. Yang panggil siapa? Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, dipanggil untuk melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang paling mendasar, paling prinsip, kita harus meyakini bahwa kita melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, bukan pilihan saya, bukan pilihan orang lain, tapi Allah, Tuhan yang memilih kita. Amin. Siapa yang yakin dipilih Tuhan malam pagi hari? Angkat tanganmu. Yang lain masih ragu. Coba lihat, baca kiri kanan. Semua lihat kepada saya. Apakah Bapak Ibu yakin Tuhan juga memanggil engkau? Yang yakin angkat tangan. Wow, puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi penata layan, untuk melayani musik, untuk melayani tim present worship, untuk melayani anak-anak, untuk melayani di bidang doa. Harus ada keyakinan bahwa Tuhan yang panggil. Tuhan, firman Tuhan seperti pagi hari ini, Tuhan memanggil Elia melalui Elisa. Kita harus punya keyakinan bahwa ini pelayanan, inilah panggilan Tuhan bagi saya. Dan sehari ini mari kita perhatikan, simak baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Siapakah orang yang dipanggil? Lihat dulu wajah kiri kanan, katakan siapa orang yang dipanggil. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini ya. Siapakah orang yang dipanggil? Kita perhatikan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari situ, pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang apa? Sedang membaca dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Jadi ketika Elisa dipanggil, dia sedang bekerja. Bahkan dikatakan dia sedang memimpin. Ketika itu dia orang 12 pasang, dia yang ke-12. Seseorang yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dia haruslah seorang yang rajin. Dia harus orang yang bertanggung jawab. Seperti siapa? Seperti Elisa. Dia bukan orang pengangguran. Dia bukan orang tidak pekerjaan. Wah udahlah, daripada saya menganggur, lebih bagus saya melayani Tuhan. Bukan. Elisa dipanggil, dia sedang bekerja. Orang yang malas tidak laku dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katakan saya orang yang rajin. Saya orang yang rajin melayani Tuhan. Saya orang yang rajin dalam pekerjaan. Elisa waktu dipanggil, dia sedang bekerja. Dia sedang membaca. Dia sedang memimpin pada waktu itu. Tapi Tuhan memilih dia. Tuhan memanggil dia. Next yang berikut kita lanjutkan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan dia berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku. Aku cium mereka lebih dahulu, ayah dan ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau. Elia tidak, nggak usah. Elia bilang apa? Oke, lakukan itu, tapi ingat apa yang sudah lakukan untukmu.
Artinya, saudara kita perhatikan baik-baik. Elisa, dia orang yang mengasihi dan menghormati keluarga. Dia bertanggung jawab. Dia menciptakan satu atmosfer keharmonisan dalam keluarga. Dia katakan, izinkan aku pergi dulu cium mama dan papaku. Dia punya hubungan yang baik, relasi yang baik dalam satu komunitas, khususnya keluarga. Saudaraku, seseorang yang punya kepahitan dalam keluarga nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Tidak mungkin. Elisa, dia orang yang mengasihi dan menghormati keluarganya. Dia orang yang menciptakan keharmonisan di dalam komunitas, dalam keluarganya. Dan itu panggilan kita. Sebelum kita melayani lebih jauh, kita harus juga terutama melayani komunitas kita, keluarga kita. Amin. Hal yang berikut, yang ketiga, perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, dia menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan apa? Dengan bacak. Dengan bacak lembu itu sebagai kayu api. Saudara perhatikan. Elisa dia balik, kemudian apa yang dia lakukan? Itu lembu sapi yang dia pakai untuk membacak, dia sembelih, dia masak, kemudian yang dijadikan kayu api itu apa? Bajak. Itu bajaknya. Artinya apa? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, artinya tidak ada kemungkinan untuk Elisa kembali lagi ke pekerjaan yang lama, kehidupan yang lama. Kenapa? Lembunya disembelih dan bajaknya itu dijadikan kayu api. Elisa dia melakukan satu tindakan yang radikal. Dia putuskan hubungannya dengan apa yang ada di belakangnya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda berkomitmen untuk melayani Tuhan, jangan kembali kepada hidup yang lama. Sungguh-sungguhlah tinggalkan hidup yang lama itu. Tidak mungkin kita bisa dipakai Tuhan maksimal kalau kita masih terikat dalam kehidupan yang lama, termasuk adat istiadat nenek moyang. Hal-hal yang lama, kebiasaan yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua harus kita putuskan. Elisa di sini itu berhubungan dengan pekerjaannya. Dia bukan tidak akan diadakan, dia tidak mungkin lagi kembali melakukan hal yang sama. Dia putuskan hubungan itu. Tidak ada kemungkinan untuk kembali ke belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sudah sungguh-sungguh bertobat tinggalkan hidupnya yang lama, saudaraku, putuskan semua itu, hidup yang lama, dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Amin. Iya. Saya melayani baru seorang bapak, bertemu seorang bapak. Dia katakan, saya sudah didoakan si pendeta A, pendeta B. Dia sebutkan orang-orang yang terdikenali di kota ini. Si A, si B sudah sebutkan. Ya. Tapi Pak, dia masih suka mimpi-mimpi. Dia mimpi begini di rumah, begini. Anak kami, waduh, dia muntah-muntah anak kami. Ya. Dan sudah ke dokter, tidak ada penyakit. Terutama dia konseling saya tentang anaknya. Tapi setelah saya dengar istrinya begini-begini, saya bilang, ya masalah bukan anak ini, masalah dengan ibu. Dia pun heran. Ini ibu yang perlu didoakan. Saya umpamakan ada 4 benang ini, 1, 2, 3 itu sudah putus, masih ada 1 yang belum putus. Harus putus.
Karena ini akan terus menggoda, terus akan datang, terus akan termasuk seperti trauma ingatan masa lalu yang buruk. Harus diputuskan, harus dilepaskan. Dan dia mendesak, Pak, kapan Pak? Pak datang ke rumah Pak, doakan kami, doakan keluarga. Harus ada pemutusan total, penyangkalan. Saudaraku, Elisa lakukan tindakan yang sangat-sangat radikal. Dia tidak ada kemungkinan untuk kembali kepada pekerjaannya yang lama, kepada profesinya yang lama. Dan hal yang sama juga untuk kita. Kita harus sungguh-sungguh meninggalkan semua hal yang bisa menghalangi kita untuk kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang berikut, yang terakhir, dikatakan demikian, setelah lakukan itu, kemudian dia menjamu mereka, keluarganya, yang memberikannya daging itu kepada orang-orang, dikatakan kepada orang-orangnya. Ayat yang bagian terakhir, kemudian makanlah mereka. Setelah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Wow, saudara ketika Tuhan, perhatikan baik-baik. Sesudah itu, sesudah Elisa melakukan tindakan yang radikal itu, dikatakan sesudah itu ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Firman Tuhan ya dan amin. Nanti pasal yang berikut, ya, kitab 2 Raja kita membaca bagaimana Elia terangkat ke surga. Kemudian panggilan sebagai hamba Tuhan itu, sebagai nabi, itu diterima oleh Elisa. Dan dikatakan sebelum semuanya itu, firman Allah katakan, ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Sebelum Elisa jadi hamba Tuhan, dia jadi pelayan Tuhan, dia menjadi melayani hamba Tuhan. Yeah. Dikatakan dia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saya sering kali perkataan kepada teman-teman, kalau Anda tidak sedia dipimpin, jangan harap Anda jadi pemimpin. Banyak orang mau jadi pemimpin, tapi gagal. Dengarkan baik-baik. Banyak orang mau jadi pemimpin, tapi kandas. Banyak orang mau jadi pemimpin, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena tidak pernah belajar untuk menjadi pengikut. Amin. Enggak ada yang bilang amin. Semua mau jadi pemimpin, belajar untuk jadi pengikut. Iya betul. Firman Tuhan sangat jelas, dikatakan, lalu ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Dia ikut, kemudian apa? Jadi pelayan. Wow. Tiba waktunya, kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Elia itu digenapi. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, ya, mujizat-mujizat dilakukan oleh Elisa 2 kali lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elisa dipakai dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia belajar untuk apa? Menjadi pengikut dan jadi pelayan. Oleh sebab itu yang saya mau katakan, yang keempat ialah, siapakah yang orang dipanggil Tuhan? Orang yang dipanggil Tuhan ialah orang yang setia dan rendah hati. Amin. Coba lihat dulu semua dia ke depan. Ini orang-orang yang apa?
Ini orang-orang yang setia dan rendah hati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wow. Ini orang-orang yang setia dan rendah hati. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Ya. Kalau mau dipakai Tuhan, belajar untuk jadi hamba Tuhan yang setia dan rendah hati. Ya. Saudaraku, tidak ada yang bisa menghalangi Elisa kalau Tuhan yang panggil dia. Ya. Dan dia tidak perlu untuk merebut itu dari Elia. Tapi dikatakan justru dia mengikuti Elia dan menjadi pelayan Elia. Saudara dikasih oleh Tuhan, siapakah orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, dia adalah orang yang rajin. Yang berikut, dia orang yang mengasihi dan menghormati keluarga. Khususnya di sini kita memperhatikan bagaimana dia menghormati mama dan papanya. Yang berikut, yang ketiga, dia orang melepaskan diri dari kehidupan yang lamanya. Tidak mungkin kita dipakai Tuhan kalau kita masih tadi kata kehidupan yang lama. Tidak mungkin. Satu kali saya bertemu dengan seseorang, kenapa nggak masuk gereja? Oh iya Pak, ada acara Pak. Acara apa? Nah, orang Bapak Ibu sudah tahu. Ya. Saya tidak larang. Tapi kenapa tidak hormati Tuhan, dahulukan Tuhan dulu? Saya pernah menyaksikan ada seorang bapak, dia cerita, wah Jimmy, begini, dia cerita tentang Tuhan begini Jimmy, begini Tuhan itu, wah si debat itu begini, cerita tentang Tuhan. Satu pertemuan hari Minggu sore hari, kok abang tadi ke gereja di mana? Baiklah Jimmy, ini aku tidak gereja tadi, karena tadi aku pergi ke kuburan untuk bersih kuburan. Dalam hati inilah orang yang munafik. Ya. Bicara tentang Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bukannya ke gereja pada hari Minggu, tapi pergi ke kuburan. Ini masih tadi karena hidup yang lama. Ingat, dia sudah ikut ke gereja, mungkin sudah berdoa, tapi masih ada satu lagi yang belum putus. Harus diputuskan, harus disangkali, harus dilepaskan, harus dibebaskan dari keterangan hidup yang lamanya. Saudaraku, kalau saja Elisa tidak sembeli lembu itu dan tidak bakar itu pajaknya itu, mungkin Elisa masih berpikir dua kali, mungkin dia masih tergoda untuk kembali lagi kepada profesinya yang lama. Saya tidak mengajarkan kita supaya kita tinggalkan pekerjaan kita, tapi saya sampaikan firman Tuhan. Kalau ikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Harus sedia putus hubungan dengan semua kehidupan yang lama yang tidak memuliakan Tuhan. Amin. Jadilah orang yang setia dan rendah hati. Seperti Elisa, setia dan rendah hati. Dan saya perkatakan untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Tapi bagaimana respons kita? Ketika Elisa dipanggil, dikatakan dia segera menaati. Dia berlari, dia mengikuti Elia. Dan berkata, izinkan aku pergi dulu pamitan, pergi dulu mencium mama dan papa. Wow, saudara kasih, Elisa tidak melarang itu.
lakukan, tapi ingat apa yang sudah aku perbuat untukmu. Saudaraku, ingatlah panggilan Tuhan bagimu. Ingatlah janjimu. Ketika engkau berjanji, engkau setia ikut Tuhan, engkau setia melayani Tuhan, engkau dipanggil dan harus setia dengan panggilan. Amin. Mari kita berdoa. Dipanggil untuk melayani. Tuhan mengutus, Tuhan berfirman kepada Elia, urapilah Elisa untuk menjadi nabi. Saya percaya hari ini juga Tuhan berfirman kepada kita. Firman Tuhan disampaikan kepada kita untuk mengingatkan kita akan panggilan Tuhan bagi kita. Panggilan Tuhan bagimu. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ingat, melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Ingatlah panggilan Tuhan bagimu. Ingatlah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk panggilan-Mu bagi umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, hamba perkatakan jemaat di tempat ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Perbaharui komitmen-Mu, perbaharui dedikasi-Mu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan ini aku. Terima kasih untuk panggilan-Mu bagiku. Kalau itu keputusan, angkat tangan. Angkat tangan, puji Tuhan, siapa lagi? Engkau berkata, Tuhan ini aku. Terima kasih untuk panggilan-Mu bagiku. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan disampaikan mengingatkan engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa hamba-Mu. Tuhan, Engkau meneguhkan lagi mereka. Biarlah hari ini kami bangkit seperti Elisa, bersegera memenuhi panggilan itu. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan terpujilah nama. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah hari ini ada peneguhan kembali bagi Bapak Ibu Saudara, bagi semua jemaat yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingatlah panggilan Tuhan bagimu. Terima kasih Bapak. Tuhan terpujilah nama. Tuhan yang mengasihi dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.